Enak abang mah kerja di UT, alatnya lengkap, peralatannya lengkap. Ya sebenarnya saya sharekan ke teman-teman ini kan bukan berarti saya nggak ada toolnya ya, cuma saya ngasih tahu. Kalaupun teman-teman nggak punya toolnya, ini ada toolnya gitu sama. Cuma bikin aja di luar juga bisa. Welder ini pasti ngerti bikin kayak gini. Intinya untuk ngedorong ini, subnya ini kan. Nah, itu critical pointnya. Jangan pernah membuka supply pump ketika lock ini belum kepasang, belum bisa pasang. Jangan pernah. Kenapa? Timingnya akan lari. Kalau timing akan lari, dia akan error. Errornya apa? Errornya ya biasanya NS sensor problem. Jadi kalau bahasa umumnya, dia akan terjadi mesin sinyal ya, sinjal gitu. Jadi si nyemprotnya nggak pas. Ini dan biasanya low power, asap putih gitu, itu timing nggak tepat ya. Nah teman-teman kalau udah kepasang begini, berarti ini posisi mekanisme front copper sudah memang posisi topnya supply pump lah, gampangannya gitu. Ya gampang kan? Udah oke, baru teman-teman lepas bagian ini nih. Oke, jadi teman-teman, kali ini aku ingin sharing bagaimana critical point mengganti supply pump ya atau pompa solar. Sebenarnya kalau pompa CRI itu tidak terlalu rumit lah ya. CRI atau fuel injection itu tidak terlalu rumit seperti yang FIP lah gitu. Bercanda aja loh. Kemarin kita udah ganti supply pump di sana yang doser. Cuma karena sudah terpasang radiator ya, udah lengkap di sana. Jadi susah ngambil gambarnya, mentok-mentok gitu. Nah ini kebetulan nih ada juga engine sama. Jadi ini pemasangan supply pump untuk engine SAA 6D ya, 140E-5. Jadi engine ini itu terpasang, model ini itu terpasang yang saya tahu ya di Komatsu itu pertama di doser D 155-6, terus HM 400-3 sama WA 500-6. Di WA 500-6 ya. Nah, ini kebetulan ada engine HM 400 ya. Ini engine-nya sama dengan doser, jadi udah engine di bawah, jadi saya gampang jelasinnya. Kayak pertama critical point-nya. A few moments later. Jadi sebelum kita melepas supply pump engine ini ya teman-teman, itu ada beberapa istilahnya ada beberapa perlakuan lah. Soalnya apa? Ketika kita tidak melaksanakan critical point itu, maka akan ada timbul problem baru. Ya ini problemnya error ini. Udah ada yang pernah ngalamin pasti aduh mumet katanya kan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan analisa trouble ya pada satu alat, kemudian kita menganalisa. Jadi kita menganalisa ada problem pada supply pump, rusak misalnya supply pumpnya, kemudian kita mau mengganti dengan baru ya, itu tidak langsung asal buka aja teman-teman ya, ada caranya, ada prosesnya gitu. Oke, pertama ini perhatikan, ini damper, deketin. Nah ini damper, di damper ini ada beberapa marker ya, ini damper. Coba ini bagian damper mesin ke atas. Ini aku tandain dulu. Nah ini kelihatan nggak? Ini kan top 16 ya. Top 16. Kemudian ini pointernya. Nah di damper ini kita cari tanda A. Di marking ini tuh kita cari tanda A. Caranya dengan memutar. Jadi di bagian damper ini kita udah bersihkan juga teman-teman ya. Nah, caranya ini. Jadi pakai kunci ini berapa? 19 ya. Nanti kita muter di gearnya water pump ini. Nah, sini. Nah, di situ. Nah, ini nih kita putar ya. Ya, kalau posisi di unit agak susah sih, mentok-mentok ya. Makanya saya ngambil yang ini, engine ini. Kebetulan lagi di bawah. Nih, perhatikan ini ya.
di sini nanti ada markernya, bro. Sambil kuputar perhatikan ya. Lihat. Mana? Belum ada ya. Jadi kita cari tanda A ya, teman-teman, huruf A di sini. Huruf A. A belum ada ya. Ini nih. Jadi nanti ada marker nih. Kalau yang ini tadi muncul nih, satu berapa ini? Ini nggak kelihatan ya. Kita tandain ini biar kelihatan markernya gitu. Nah, 34 kan? Ini garisnya. Tadi kan 16. Nah, ini kelihatan ya. Nah, sekarang kita putar lagi. Slow aja. Putar. Putar lagi pelan-pelan. Dekat aja, dekat. Kita cari yang huruf A. Ini nih, ini kayaknya di sini nih. Coba kita lewatin dulu ya. Hup. Ini berapa nih? Ini nggak kelihatan. Coba ini apa nih? Memang harus sabar ya. Oh, ini 12 ya. Berapa ini? Hah? Bentar, kita hancurin dulu ininya nih, catnya. Nah, biar kelihatan jelas ya. Kalau ini nggak kelihatan ya percuma, teman-teman. Oh, 52 ya. Tadi kan 16, 52 ya. Ini ya tanda markernya. Set. Kita bersihkan. 52 ya. Oke. Nah. 52 apa 25 itu? Kita belum ketemu. Wah, ini bro kayaknya, bro. Nah, ini. Ya. Nah, ini nih. Ini ada ini. Ini harus benar-benar pas ya, teman-teman. Yakin gitu loh. Jangan cuma kurang pas. Nah. Lihat. Lihat huruf A-nya, lihat nggak? Nah, ini marker ini, tanda ini ada garisnya kan? Perhatikan ini garis nih. A-nya itu A besar ya, bukan A kecil ya. Nah, kita udah ketemu tandanya. Garis ini. Nah, ntar kita bersihin lagi. Nah, garis A ini jelas ya. Nih, tanda ini. Itu nanti pasin ke sini, bro. Nah, ke sini. Kenapa? Ini mau lepas? Enggak, udah ada. Apanya? Ini 17. Yang tengah juga sama kan? Yang tengah kalau bisa kasih 19 atau enggak yang gede 22, 24. 22 lah. 22 aja. Ya. Iya. Mantap. Nah, ini tanda A ini, garis ini kita pasin ke sini, ke pointer ini. Ya. Kayak biar lebih cepat kita putar balik lah. Nah, ya. Ini benar-benar harus lurus ya. Tuh. Coba liatin. Lurus nggak? Dikit lagi ya, awas. Kelebihan. Hah? Kelebihan dikit nggak apa-apa. Semata aja. Nah, ini nih, udah. Dari sini ngambilnya bro, dari atas. Nah, ini pointer ini udah lurus dengan A ini ya, garis A. Good job. Oke, sekarang langkah selanjutnya. Nah, oke, ini garis A yang didemper ini sudah sejajar dengan markingnya pointer ya. Sekarang langkah selanjutnya, teman-teman, kita buka ini
Nih, ini cover. Nih, deketin. Ini cover penutup lock nutnya ini. Ini tadi udah kita bersihkan ya. Nah, jadi sebenarnya sebelah ini tuh, nah ini supply pump kan. Nah, ini supply pumpnya yang akan kita ganti misalkan. Ini supply pumpnya. Nah, mountingnya di sini. Nah, ini kita buka pakai kunci 19 kalau ini. Teman-teman ya. Pelan aja. Up. Hati-hati, up. Nah. Oke, di sini terlihat ini nutnya, nanti nut dalamnya ini ada nut atau mur mounting. Ini mesti kita lepas, tapi sebelum kita ngelepas nut ini, kita wajib mensenterkan ini si apa namanya? Bearingnya. Jadi di tengah ini kita pakai ini untuk ngelok supaya bearingnya nggak berubah. Oh, ini pas ya teman-teman ya, pas ya. Oh. Nah. Tuh, ini udah. Tuh, ini locknya ini. Coba dari samping, dari sini. Nah. Ini. Nah, gitu. Ini baut ini udah kita pasang ya. Jadi di dalam gearnya itu ada lubang treatnya. Ini fungsinya untuk mengelok atau memang ini posisinya sudah benar-benar posisi supply pump bisa dilepas. Yang kedua, fungsi ini adalah untuk mengelok supaya gear ini tidak berubah atau tidak jatuh. Ya, teman-teman gitu ya. Ini udah pas. Nah, sekarang gini, kita umpamakan kita lepas lagi. Ini kebetulan pas aja nih. Kebetulan pas. Bagaimana kalau ini tidak pas? Ini contoh misalkan ini. Ini saya akan coba putar satu putaran ya. Satu putaran dia pas nggak? Ini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah pas kayak tadi, udah gitu ya. Jangan diputar lagi. Cuma maksudnya kalau udah A ini bisa tidak pas ya. Kalau misalnya di posisi A ini terus baut ini belum ngelok, baut ini nggak dipasang, belum bisa ngelok ya, treatnya belum kelihatan, treat dalamannya, berarti teman-teman harus memutar satu putaran ininya. Misalkan ini contoh, ini kan udah kebetulan enak ya. Bagaimana kalau misalkan kita putar satu putaran, teman-teman seolah-olah dari tadi ya. Nah ini udah kita putar satu putaran ya. Coba liatin lagi ini. Ini A juga kan? Kelihatan nggak? Nah, sekarang kita cek ya. Nih, ternyata tuh lihat. Ternyata ini nggak pas teman-teman. Ya, tuh nggak pas. Ini dipasang nggak bakal bisa. Karena dia dibuat beda itunya. Coba lari kan tuh kan? Lihat nggak ya? Yang jelas tuh lari dia. Nah, treat dalamnya tuh kan lari kan? Nah, yang atas juga sama. Jadi ini nggak bisa dipasang. Tuh walaupun pas itu nggak bisa dipasang. Dia kita pasang pakai mur 17 itu nggak mau masuk tuh. Nah, ya. Tuh, dipasang gini, cabut bisa kan? Nah. Tuh, nggak mau. Berarti ini teman-teman jangan dipaksa dilepas ya, sebelum ini kepasang. Karena ini critical point-nya ini. Kayak sekarang posisinya ini nggak bisa masuk, nggak bisa kepasang, treatnya beda posisi ya, geser sedikit tuh bagian atas tuh. Tuh. Habis ya. Nah, sekarang kita putar lagi.
Jadi gitu. Jadi kalau walaupun udah posisi A ini udah kepasang, tapi si ini locknya ini nggak bisa kepasang karena belum ketemu treatnya, ya jangan dibuka dulu ya sebelum kepasang. Nah sekarang kita coba lagi, kita putar satu putaran, kita putar. Coba lihatin di sini atau di bawah sini, di bawah sini, di sini. Nah gitu. Nah. Kita tes satu putaran dulu. Berapa itu? Bukan ya, itu top 16. Nah kita akan ketemu 34 dulu. 16 lewat, kemudian 52, sorry, 52 ya. Nah baru ketemu ini. Nah ini A nya ini ya. Nah coba kita bersihin dulu ini biar enak. Nah itu A lagi udah ketemu. Nah dah. Udah pas. Nah sekarang kita lihat lagi. Tuh itu udah lurus kan lubangnya kan, treatnya kan. Yang atas juga sama. Tuh. Jadi kalau ini dipasang, di lock gitu, dia akan ketemu. Diputer itu akan masuk. Ya kan? Tuh, ini juga sama. Tuh. Kita lepas tuh, nggak bisa dilepas teman-teman. Tuh. Karena ini udah ngetrit. Nah, posisi gini, berarti gearnya sudah kelok, Mas. Kalau bahasa umumnya, ini sudah timingnya, sudah topnya begini. Topnya supply pumpnya ini. Jadi selangkah selanjutnya ya silakan teman-teman dilepas gearnya. Nutnya ini kita lepas, seret. Nah, cuma nanti kalau untuk melepas sapnya jangan dipukul. Tapi menggunakan tool, ada spesial toolnya lah. Ya, jadi di press nanti modelnya, model toolnya itu kayak gini juga. Ini dikit. Nah model toolnya itu teman-teman bikin gampang lah ya, di bawah sini. Nah gini, dari belakang aja. Nah model toolnya, jadi setelah ngepasin ini, toolnya kayak gini juga, cuma tengahnya itu ada treatnya teman-teman ya. Ada nut gitu, ada nut terus pakai baut, jadi kayak di jack. Jadi nanti dipasangnya gini. Bikin aja di luar lah ya. Ini sebenarnya kita ada spesial toolnya. Cuma kalau teman-teman nggak punya kan, daripada dipukul gitu, bisa problem nanti ya teman-teman. Nah caranya gini. Jadi menggunakan spesial tool. Ini plat ini suruh aja ke orang welder ya, atau orang fabrikasi, welder luaran juga tahu dia. Buat kayak gini, percis di tengahnya dikasih dibolongin, terus dilas pakai mur. Murnya mur yang gede kalau bisa, mur 22. Sama nanti bautnya. Ngerti kan? Di tengahnya di jack. Nah, ini pasang begini. Tuh, kayak gini lah gampangannya ya. Nah. Tuh. Nanti di sini dikasih spacer, teman-teman. Jadi nutnya, nah ini nutnya tinggal digerak-gerakin gitu. Ngerti kan maksudnya kamu kan? Nah, itu. Jadi jangan dipukul. Enak abang mah kerja di UT, alatnya lengkap, peralatannya lengkap. Ya sebenarnya saya sharekan ke teman-teman ini kan bukan berarti saya nggak ada toolnya ya, cuma saya ngasih tahu. Kalaupun teman-teman nggak punya toolnya, ini ada toolnya gitu sama. Cuma bikin aja di luar juga bisa. Welder itu pasti ngerti bikin kayak gini. Intinya untuk ngedorong ini, sapnya ini kan. Nah, itu critical pointnya. Jangan pernah membuka supply pump ketika lock ini belum kepasang, belum bisa pasang. Jangan pernah. Kenapa? Timingnya akan lari. Kalau timing akan lari, dia akan error. Errornya apa? Errornya ya biasanya NS sensor problem. Jadi kalau bahasa umumnya, dia akan terjadi mesin sinyal ya, sinjal gitu. Jadi si nyemprotnya nggak pas. Ini dan biasanya low power, asap putih gitu, itu timing nggak tepat ya. Nah teman-teman kalau udah kepasang begini, berarti ini posisi mekanisme front copper sudah
memang posisi topnya supply pump lah, gampangannya gitu. Ya, gampang kan? Udah oke, baru teman-teman lepas bagian ini nih. Nah yang ini kan supply pump. Supply pump ya gampang lah ya, jangan dikit. Nah kalau itu udah pas, teman-teman tinggal yang ngelepas ini nggak usah dijelasin lah ya. Bisa kan? Yang ngelepas piping begini ya udah di luar kepala lah teman-teman ya. Intinya gitu. Jadi salah satu critical point-nya adalah ini harus ditopin dulu. Caranya gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pemasangannya. Kita kembali ke studio pusat ya. Dadah. Oke teman-teman, kita pindah dulu ya videonya, karena di sini kita sambil ngopi. Mantap ya. Jadi untuk proses critical point ya, penggantian dari supply pump atau pompa solar pada unit Komatsu, khususnya di doser, di HM 400 ataupun di loader ya WA506, itu sebenarnya di shop manual ada ya. Jadi namanya remove and install of fuel pump assembly ya teman-teman. Nah ini spesial toolnya yang kita gunakan untuk men-tracker itu ada di sini, ada standar fulinya, bolnya sama washer. Silakan teman-teman kalau mau order ya. Tapi kalau menurut saya sih mending bikin aja lah, gampang kok bikin toolnya itu. Oke, jadi prosesnya yang pertama sebenarnya ya ini bagian dari RNI komponen ya, itu pasti kita harus melepas kabel baterai ya. Di sini disconnect the cable from the negative baterai ya teman-teman. Untuk poin 1 silahkan teman-teman baca sendiri ya. Nomor 2 terus set. Poin nomor 3 ini ya kita ngelepas head-headnya ya. Kalau saya sebut ini relatifnya atau komponen-komponen yang memang terpasang pada supply pump yang akan mengganggu nanti kita pada saat proses melepas ya. Ada tube-nya, ada filter dan segala macamnya. Silahkan teman-teman lepas engine mounting, lotion mounting NAS 11 di engine oil level git ya. Seperti gitu. Ya langsung aja, ini teman-teman bisa lihat prosesnya. Disconnect wiring juga ya, PCP 2 kita lepas, konektor NE sensor juga kita lepas. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah langsung ke poin 8. Ini 8 sebenarnya critical pointnya ya. Jadi kalau saya beberapa kali melakukan proses penggantian supply pump ini, itu sebelum saya ngelepas semua, ya saya pasti putar dulu engine-nya, baterainya saya disconnect, terus keran supply pumpnya itu yang dari tangki saya tutup dulu ya, supaya nanti pada saat kita ngelepas hose-hosnya atau cup-cupnya tidak bocor solar kan. Ini setelah ini udah oke, udah yakin, kemudian kita lepas remove engine front covernya ya, yang nomor 38 di langkah ke-9, kemudian kita pasang toolnya yang tadi udah saya jelaskan di video sebelumnya. Udah, selanjutnya ya tinggal kita ngelepas mountingnya dan relatifnya ya. Jadi relatif biasanya saya terakhir gitu ya, gimana enaknya ya teman-teman. Kayak itu. Terus selanjutnya pada saat kita proses pemasangan, hati-hati ya teman-teman. Salah satu critical pointnya adalah bahwa di subnya supply pump itu ada key atau ada kunci. Ada key itu kalau kita setengah bulan nanti kepasang nih, yang nomor D ini ya teman-teman, hati-hati. Yang nomor D ini itu di subnya itu nanti kita pasang key atas setengah bulan, itu wajib kita pasang ya. Bisa menggunakan yang bekas atau order baru nggak apa-apa, yang penting ini tidak oblak ya teman-teman. Jadi pas dipasang itu memang masih sesak, tidak oblak gitu. Kemudian nanti pada saat ini harus center dengan nomor E ini nanti yang akan ketemu dengan drip gearnya tengah-tengahnya ya gitu. Nanti kalau yang di supply pump yang nomor D ini tidak pas, teman-teman jangan memutar drip gearnya, karena drip gearnya kan udah dikunci, udah di lock. Yang diputar adalah ininya, subnya supply pump ya, diarahkan dipas-paskan gitu. Biasanya nggak terlalu jauh beda lah ya. Ini posisinya udah di atas, kurang lebihnya tadi begitu teman-teman masukin, putar dikit, terus kalau udah pas baru kita tekan pakai tangan sekuatnya ya, pakai tangan dulu tekan, kalau udah baru kita pakai baut. Kayak itu critical pointnya ya. Itu salah satu critical pointnya teman-teman, yaitu pemasangan key-nya jangan sampai tidak terpasang ya. Kenapa? Karena kalau tidak terpasang key-nya, pada saat walaupun di lock nut di depan dikunci pakai lock nut ya, dia akan berputar. Nah ini saya pengalaman 2 kali ya, cuma waktu itu di PC 300 di pelapan.
Jadi errornya sama tuh CH778, kadang mau kadang enggak, kadang hidup kadang enggak. Ternyata ini, jadi begitu mereka mereka pasang suplai pump yang baru, ternyata key-nya itu lupa tidak terpasang. Ya, jadi dia slip, nanti berputar di tempat aja dia. Oke, key-nya yang lainnya aman lah ya teman-teman, suplai pump, common rail-nya udah tinggal dipasang lagi. Proses-prosesnya ya hati-hati nanti ada PCP-nya jangan kebalik, kabel konektornya jangan kebalik, perhatikan itu. Terus apalagi? Ya udah itu paling ya teman-teman. Ball join, nah ini ball join juga jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya yang dimaksud dengan ball join. Jadi ini pasti item ini itu terlepas nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Ini beda ya. Nah ini salah satu critical point pada saat kita melepas supply pump itu dilihat bedanya ya teman-teman, karena nanti ada yang bypass valve, ada inlet valve, sama ada overflow valve. Nah, ini sering ketuker nih. Jadi teman-teman perhatikan ya. Terus gasket-gasket juga tuh yang di depan ini. Nah ini kebalik lah, gampang lah ini ya. Oke itu aja critical point pada kita melakukan penggantian supply pump. Kita harus mematikan marking A-nya untuk top dari supply pump. Kita juga harus memasang mengelok drip gearnya supaya tidak berubah. Yang ketiga kita juga harus memasang key-nya atau lock-nya. Dan yang terakhir mungkin biasanya kalau saya sih konektor PCP ketuker ya. Jadi sensingnya beda. Nanti yang kedua adalah biasanya overflow, bypass sama fuel inlet joinnya ketuker. Nah, itu problem juga ya teman-teman. Ini yang nanyain screen bu, screen itu di mana bang? Nah, di dalamnya itu ada screennya. Bentar ya. Nah di dalam join ini namanya ball join ya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Nah, itu ada screennya. Nah, tuh beda kan? Nih lubang ini tuh ada screennya. Ini biasanya ketuker ya. Itu aja sih teman-teman ya. Sisanya ya proses bleeding. Sorry. Susah banget pakai HP soalnya. Nah ini ya teman-teman biasanya adanya di sini nih. Tuh. Nah ini ya, ini kalau problem CA559 ya. Nah tapi di proses RNA ini juga diperhatikan ya teman-teman. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti dan memahami. Nantilah kita akan update lagi mengenai error CA778 tuh apa aja ya. Indikasinya selain dari pemasangan fuel pump yang miss ya, keliru gitu. Oke mungkin aja, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Jangan lupa ngopi. Ini pakai HP, laptopnya lagi rusak.